Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sebelum kita mulai, kita sampaikan ucapan selamat Dirgahayu RI yang ke-80 tahun. Selamat datang di edisi spesial peringatan HUT RI yang ke-80 tahun. Nah, hari ini kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menelisik sejarah yang sering terlupakan. Peran para ulama dan tarekat dalam melawan penjajahan. Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman bukan sekedar tokoh spiritual. Beliau adalah simbol perlawanan yang menggabungkan kekuatan ilmu, takwa, dan strategi sosial politik melawan kolonial Belanda. Bagaimana seorang ulama mampu membangkitkan semangat rakyat, menyalurkan perlawanan melawan rakyat melalui tarekat, dan membentuk gerakan yang menentang penjajahan secara nyata. Hari ini kita akan membongkar sisi lain sejarah yang sering direduksi menjadi cerita heroik biasa dan menempatkan Kiai Haji Muslih sebagai sosok yang meretas batas spiritual dan politik. Memperlihatkan bahwa perlawanan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal kesadaran solidaritas dan keberanian moral. Selamat HUT RI ke-80. Kita akan ngobrol langsung dengan dua narasumber kita, yaitu Gus Haikal dan Kiai Ubed. Yang kita akan membahas materi pada pagi hari ini adalah Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman, Tarekat dan Gerakan Melawan Kolonial Belanda. Baik, mungkin kita ke Gus Haikal dulu, Gus, karena ini adalah sebuah sejarah yang bersifat sejarah sebelum kemerdekaan dan pra-kemerdekaan yang membahas tentang siapa sebenarnya Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman sebelum mendirikan tarekatnya di tahun 57. Nah, pertanyaan untuk Gus yang pertama, mengapa sejarah nasional lebih banyak mengangkat peran tokoh militer, Gus, tetapi minim mengakui peran ulama dalam medan pertempuran nyata? Apalagi kita ketahui dalam sejarah itu ya Haji Muslih bin Abdurrahman juga terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Dan apakah ini bentuk marginalisasi sejarah pesantren? Moga Gus disampaikan, Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Charlie, Mbak Ubed, selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 untuk semuanya. Ya, sebelum ke pertanyaan ya, kita coba dari sumber yang saya baca ini ya, dari buku biografi Mbah Muslih Mranggen, Sang Penggerak dan Panutan Sejati ya. Ini ada saya sedikit cerita biografi Mbah Muslih Mranggen. Mbah Muslih ini seperti yang kemarin sudah kita bahas, itu pendiri Jatman di tahun 79. Sebelumnya juga tahun 57 ikut terlibat dalam pendirian JATM, Jami Ahli Thariqah Al-Mutabaroh. Nah, ini mundur lagi ke masa muda beliau. Saya singkat, beliau lahir di Mranggen 1 Januari 1914, jadi sesuai dengan kartu tanda penduduk itu 1914, tapi ada beberapa sumber lain, orang-orang tua atau mungkin sumber lisan lah gitu yang ada yang mengatakan bahwa beliau sebenarnya lahirnya 1908, artinya sebenarnya secara umur lebih tua dari kode KTP, tapi karena yang secara legal itu yang ada di KTP yang tertera ya akhirnya yang dijadikan pedoman ya yang di KTP itu. Nah, beliau ini tumbuh di lingkungan pesantren ya, di bawah terutama di lingkungan Mranggen sendiri, di tempatnya ayah beliau Kiai Abdurrahman bin Qostilhaq. Kemudian juga menimba ilmu di Mbah Ibrahim Brumbung ya. Ibrahim Brumbung masih kecil, masih muda, karena Mbah Ibrahim Brumbung itu juga sekaligus guru dari Mbah Abdurrahman Qostilhaq. Jadi ketika beliau masih kecil ikut juga bersama ayahnya
ayah beliau Mbah Abdul Rahman juga ikut mengambil ilmu dari Mbah Ibrahim. Kemudian juga beliau ke berbagai pesantren di seluruh Nusantara, ya, terutama di Jawa. Itu antara lain di pesantren Sarang, di Mbah Zubair, ayahnya Mbah Maimun Zubair, ya. Kemudian di Mbah Imam Sarang, kemudian di Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Ketika di Sarang juga beliau juga sering juga ke Lasem, ke tempatnya Mbah Maksum Lasem, jadi laju begitu. Di sela-sela beliau menimba ilmu di Sarang itu, beliau juga mengaji di Mbah Maksum Lasem gitu. Kemudian juga belajar di yang pesantren Remas Pacitan, ini asuhan Mbah Dimyati, ya. Di situ ya kira-kira kalau di total masa belajar beliau di pesantren-pesantren itu 18 tahun, ada yang mengatakan begitu dari sumber yang saya baca ini. Jadi tumbuh di lingkungan yang sangat keilmuan pesantren gitu. Nah, kemudian ketika menginjak masa ini penjajahan Jepang, ya, Jepang itu ke sini kira-kira itu ada masa waktu 3,5 tahun, ya. Ada 1942 sampai 1945 itu ada peristiwa bahwa Jepang itu ingin supaya diakui sebagai saudara, kan begitu, diakui sebagai saudara. Kemudian juga Jepang itu pengen juga bahwa terbantu dalam melawan sekutu Amerika, Inggris, ya, untuk kemakmuran Asia Timur begitu katanya. Dan Jepang ini kemudian berusaha menggandeng tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, seperti Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Kemudian ketika pengen menggandeng tokoh-tokoh ini, ya, otomatis juga mereka berkepentingan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya di Indonesia ini. Jadi sambil menyelam minum air lah, mereka menjanjikan kemerdekaan, tapi kemudian juga mereka juga dalam rangka penjajahan juga ke sini, ya, gitu kan. Kemudian mereka membentuk Jawa Hokokai, ya, 1944 itu Jawa Hokokai, artinya memobilisasi massa, membentuk pasukan pembela tanah air, peta dan segala macam. Kemudian mengajak di situ juga sebagai penasihatnya Mbah Hasyim Asy'ari bersama Soekarno, yang gunanya melatih militer pemuda-pemuda Indonesia dalam hal strategi untuk melawan sekutu. Nah, ini nanti peta ini yang secara cikal bakal nanti melatih banyak pemuda. Nah, kemudian bekal dari pelatihan militer ini digunakan juga untuk melawan Jepang gitu. Nah, di situ Kiai Wahid Hasyim, putranya Mbah Hasyim Asy'ari, ketika melihat banyak pemuda dilatih militer sebagai milisi, beliau ingin juga para kiai santri juga dilatih gitu, dibekali pengetahuan militer. Cuma dipisah, jangan dicampur. Lalu diusulkan untuk pendirian Laskar Hizbullah itu. Bukan Laskar Sabilillah, ya, Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah di tahun 1944 itu. Nah, itu terus disetujui oleh Jepang. Nah, disetujui oleh Jepang, disinilah kemudian pelatihan militer pertama Hizbullah itu di Barusah, Bekasi, Jawa Barat, ya, di daerah dekat hutan-hutan gitu, ada pelatihan militer yang itu mengundang 500 peserta dari berbagai daerah, kiai santri di seluruh Jawa. Nah, ini Mbah Muslih salah satu peserta yang mengikuti 500 orang itu yang mengikuti pelatihan militer. Di dalam data kami juga ada misalnya Kiai Abdullah Abbas Buntet gitu. Di situ juga ada beliau mengikuti juga, dan sebagian besar orang-orang yang mengikuti kiai santri yang mengikuti pelatihan di Cibarusah ini untuk Hizbullah ini, mereka juga akhirnya ketika 10 November 45 ada pertempuran di Surabaya itu banyak yang mengikuti juga ke sana. Jadi ini cikal bakal, artinya di 500 orang ini kiai santri itu dibekali oleh dibekali oleh
Jepang dibalik oleh mereka untuk awalnya untuk menguatkan posisi Jepang di Nusantara. Nah, kemudian juga sepulangnya itu pelatihannya kira-kira 3 bulan sampai 4 bulan Pak. Sepulangnya ke Meranggen setelah mengikuti pendidikan itu bertepatan juga dengan setelah proklamasi ya 1945 itu hari ini tapi 40 kira-kira 80 tahun yang lalu berarti kan itu ketika sudah diproklamasikan merdeka ternyata banyak tentara Jepang itu yang tidak mau menyerahkan senjatanya, tidak mau dilucutin senjatanya, termasuk yang di Semarang. Nah, Semarang dengan Meranggen itu ibaratnya pepetan daerahnya. Secara geografis itu pepetan, walaupun secara administrasi itu Demak, tapi Meranggen itu sangat dekat sekali dengan Semarang. Jadi otomatis, nah ini karena Mbah Muslim menerima bekal menjadi pasukan Hizbullah, membentuk dan bergabung dengan pasukan Hizbullah yang ada di Meranggen, itu untuk pertahanan di wilayah Tenggara. Gitu. Untuk artinya pasukan Hizbullah Semarang dan pasukan yang ada di Semarang ya pasukan artinya yang membela tanah air di Semarang itu bentrok dengan pasukan-pasukan Jepang itu yang terkenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang itu. Ya. Karena ketika ditawan ya artinya ketika proklamasi sudah diucapkan kemudian ini pertempuran 5 hari itu kira-kira bulan Oktober ya itu pasukan Jepang nggak menyerah, ada yang menyerah. Bahkan ada isu di Semarang itu ada yang meracuni sungai. Ada yang meracuni sungai sampai akhirnya ada seorang dokter namanya Karyadi itu ketika meneliti racun di sungai itu ikut meninggal. Nah, meninggalnya kenapa? Tapi meninggal terus diabadikan sebagai rumah sakit Karyadi itu. Nah, ini terjadi perang yang selama 5 hari itu bertubi-tubi sampai pasukannya dari yang membela NKRI ini terdesak sampai akhirnya ke Meranggen. Nah, disinilah mulai akhirnya terlibat pertempuran di Meranggen itu. Karena semakin mundur ke Tenggara. Jadi di Meranggen itu ada pos namanya pos Semarang Tenggara begitu. Nah, ini karena terdesak ke Meranggen yang dari Solo kemudian berdatangan ke Meranggen, yang dari Demak ke Meranggen, artinya Hizbullah yang ada di sekitar wilayah Meranggen itu dan di wilayah kota Semarang itu akhirnya kumpulnya di Meranggen ini. Jadi terjadi pertempuran di situ ya. Karena Meranggen ini nggak bisa ditembus dalam cerita itu. Meranggen itu susah ditembus karena pasukan Hizbullah yang ada di Meranggen dan sekitarnya itu kumpul di situ. Nah, ini ada seorang namanya Sukemi ya, pemberani dari Meranggen. Karena Meranggen nggak bisa ditembus, dia berusaha masuk ke wilayah musuh, ke wilayah artinya yang itu dikuasai musuh gitu. Secara geografis ini wilayah yang berbahaya gitu karena itu wilayah yang banyak musuh. Dan beliau melewati ini gorong-gorong melewati sungai itu untuk bisa membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Dia pikirnya begitu bersama pengawalnya kira-kira ya 3-5 orang begitulah. Tapi akhirnya Sukemi ini dalam cerita sejarah-sejarah dia akhirnya tertangkap gitu. Orangan gitu lah bahasa Jawa ini. Nah, di daerah persawahan itu terdesak sambil terus melawan terus terdesaknya. Kemudian meninggal. Nah, sekarang dimakamkannya Sukemi itu di dekat Masjid Kauman Demak makamnya ada Sukemi itu. Jadi kalau ini ya pemirsa dengar cerita ini bisa berziarah di tempatnya Sukemi itu pahlawan nasional itu walaupun tidak disebutkan dalam cerita-cerita sejarah ya. Nah, ini Sukemi terus orang nama-nama sebentar maaf ya. Jadi markas Medan Tenggara ya tadi Semarang, markas Medan Tenggara Semarang meliputi Alas Tua, Mugen, Bangetayu dan Pedulungan yang di daerah Semarang ini ya pusatnya di Meranggen. Jadi mereka melawan secara penuh begitu selama 5 hari mengawal karena pasukan sudah mulai terdesak. Pertempuran itu 5 hari Semarang
ada nama seperti Abdul Mukti, Sukaimi tadi yang saya sempat ceritakan untuk akhirnya dia meninggal di medan pertempuran itu, ada Haji Zainuddin, ada Rebu, ada Amir dan Suroso. Nah, mereka yang menggerakkan komandan-komandannya di lapangan lah, gitu, korlapnya, koordinator lapangannya. Gitu. Nah, ini Mbah Muslim berperan di situ untuk istilahnya sebagai komandan di Hizbullah, sebagai dan kakek saya sendiri. Saya mendengar cerita dari Abah, kalau kakek saya sendiri, Mbah Ahmad Mutahar itu juga katanya katib gitu, artinya penulis, pencatat dan sebagainya, sekretaris gitu. Nah, ini pertempuran dari 5 hari di Semarang ini ketika sudah selesai, artinya bisa mempertahankan dari gempuran Jepang tadi, sudah mereda, kemudian datang lagi Belanda gitu. Nica itu datang ya karena Jepang itu sudah mulai mundur. Kemudian Belanda memasuki Semarang, wilayah Semarang dan sekitarnya. Kemudian terjadilah pertempuran melawan Nica Belanda ini. Mbah Muslim dan bersama tokoh-tokoh Meranggen bertempur lagi melawan Belanda. Nah ini Belanda ini agak modern persenjataannya dia. Dia ini pakai pesawat dalam tata ini. Dia pakai pesawat namanya pesawat apa namanya? Ya pesawat pengebom lah begitu. Akhirnya santri-santri di wilayah Meranggen yang di Batu Kutu ya masih kecil-kecil itu dan penduduk di Meranggen di sekitar diungsikan di wilayah Brabu kalau sekarang itu. Ya pokoknya daerah yang agak ke timur sana diungsikan gitu. Nah ini dan mereka pesawat ini menurut dalam cerita sejarah itu banyak menurunkan bom-bom di situ. Jadi sangat mencekam sekali itu Belanda itu. Sampai akhirnya ya alhamdulillahnya pasukan Republik bisa akhirnya mengusir mereka juga di wilayah Meranggen dan Semarang. Nah, ke pertanyaan, kenapa banyak yang tidak tahu sejarah, tidak tahu ditulis? Ya ini juga sebenarnya kiai-kiai kita dulu itu mereka seperti Jalan Catatan ini ya misalnya, Mbah Muslim itu ketika diundang untuk Mbah Ahmad Mutahar juga itu Mbah Muslim Meranggen, Mbah Ahmad Mutahar ketika pasca kemerdekaan ya kemudian dipanggil untuk diberi penghargaan itu mereka tidak mau karena kiai-kiai itu alasannya kita berjuang lillahi ta'ala kok malah menerima penghargaan, jadi kesannya kok jadinya keikhlasannya dipertanyakan kalau nah itu muncul seperti itu. Jadi ya akhirnya secara penghargaan pun enggak ada. Berarti kalau mau menerima itu ya akan dapat tunjangan, dapat istilahnya uang pesangon dan sebagainya dari situ, uang penghargaan gitu. Jadi kiai-kiai kita memang tidak mau di penghargaan yang menurut mereka mengganggu keikhlasan. Mungkin begitu dulu, Mas. Ya, siap.